Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan kami dalam rangkuman pelajaran sekolah Sabat dari Jemaat Rubai. Kami mengucapkan selamat mengikuti pelajaran kita pada pelajaran yang ke-6 di dalam rangkuman pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita akan mulai, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena berkat-Mu kami sudah dapat bersama kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami. Biarlah Tuhan berkenan bagi kami semua, terutama para pemirsa kami dan saudara kami yang mengikuti pelajaran demi pelajaran. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dan berkati kami semua pun dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita dalam satu minggu ini adalah kemungkinan yang tidak terbatas. Bahwa ada kemungkinan yang tidak terbatas yang dapat dilakukan di dalam konteks penginjilan, yaitu karunia rohani. Pada minggu ini kita akan belajar tentang karunia rohani yang diberikan oleh Allah kepada gereja, sehingga memungkinkan gereja itu untuk melakukan banyak pekerjaan tanpa terbatas yang mungkin secara akal sehat manusia itu terbatas, tetapi ketika karunia-karunia yang diberikan memperlengkapi jemaat, maka semua karunia itu akan digunakan untuk meninggikan akan nama Tuhan, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. Pelajaran kita pekan ini adalah berbicara tentang karunia rohani yang diberikan kepada umat Tuhan. Di dalam Alkitab, ketika kita membaca tentang karunia rohani, maka banyak spekulasi pertanyaan yang muncul tentang karunia rohani ini. Pertanyaannya adalah, apakah karunia rohani ini semua dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus? Yang kedua, apa-apa saja itu karunia rohani? Yang berikut juga menjadi pertanyaan, apakah karunia rohani ini hanya diberikan kepada sekelompok kecil umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus? Ataukah bagaimana saya dapat menemukan karunia rohani yang dipercayakan kepada saya? Lalu apakah pemberian, apa tujuan daripada pemberian karunia rohani bagi kita di zaman sekarang ini? Para pemirsa dan pendengar pada saat ini, berbicara tentang karunia rohani, ini adalah salah satu topik yang sangat penting di dalam Alkitab. Yang mana kalau kita berbicara dalam konteks penginjilan, maka karunia rohani ini adalah merupakan satu karunia yang dapat digunakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita harus mengakui bahwa secara prinsip ataupun secara kepribadian, bahkan dari latar belakang, suku, bahasa, dan budaya, kita semua ini adalah orang yang berbeda-beda. Tetapi bila mana kita berbicara tentang pelayanan di dalam jemaat, walaupun Tuhan memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda, namun semua karunia yang kita miliki harus kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Itulah yang kita sebut dengan karunia rohani atau karunia roh. Kenapa dia disebut karunia rohani? Oleh karena Alkitab menyebut itu merupakan pemberian, kesanggupan atau talenta yang diberikan oleh Roh Allah kepada setiap orang secara khusus dengan tujuan tertentu. Ingat tadi dikatakan di dalam ayat kita bahwa Roh memberikan menurut apa yang dikehendakinya. Jadi bukan menurut pilihan kita, tetapi Roh, karunia Roh yang diberikan kepada kita adalah menurut
Namun karunia yang beragam itu dipersatukan di dalam pelayanan. Kita tentu memiliki latar belakang, sifat, kepribadian, temperamen, bahkan karunia kesanggupan yang kita miliki itu berbeda-beda. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, ya, bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes, bahkan Thomas, mereka adalah murid yang masing-masing berbeda di dalam kemampuan, di dalam karakter, di dalam kepribadian. Ada Andreas, ada Thomas, ada Filipus, ada Matius. Namun perbedaan mereka ini kecenderungan dikatakan bukan untuk menjadi kelemahan, tetapi perbedaan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah untuk saling melengkapi dalam fungsi dan tugas pelayanan yang mereka miliki. Itu sebabnya tadi perlu kita ingat di dalam 1 Korintus 12 itu, ya, ayat 11 katakan tadi bahwa Allah memberikan kepada setiap orang karunia dengan tujuan khusus menurut yang dikehendakinya. Jadi siapa yang memberi karunia itu? Karunia itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada umat-umat yang percaya kepadanya. Kenapa itu diberikan? Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran kita ini bahwa itu diberikan kepada umat Tuhan supaya untuk membangun pertumbuhan jemaat secara rohani, baik dalam konteks penginjilan maupun dalam konteks pelayanan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Allah senang dengan karunia talenta yang berbeda yang kita miliki, sehingga dengan kemampuan yang berbeda-beda ini, bila mana disatu padukan, bila mana disatukan, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan. Jadi perbedaan itu bukan kelemahan, tapi perbedaan itu adalah suatu kekuatan bila mana digabungkan. Sama seperti tubuh kita, ya, yang seperti Paulus katakan bahwa rupa-rupa karunia tetapi satu apa? Satu roh. Tubuh kita juga memiliki banyak indera. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Di mana tujuannya adalah bagaimana memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, namun semua itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam sebuah tubuh Kristus, boleh jadi kita melihat ada anggota jemaat yang kelihatannya tidak terlalu memiliki fungsi yang penting, namun hal yang penting bahwa bisa jadi orang yang kita anggap tidak penting ini adalah seseorang yang penting di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dalam pelajaran kita bahwa bila seseorang yang kelihatannya tidak penting, namun adalah bagian terpenting dalam tubuh Kristus dan telah dikaruniai oleh Kudus, ketika mereka mendedikasikan karunia yang sebelumnya diberikan oleh Yesus untuk mereka untuk pelayanan, maka itu akan membuat suatu perbedaan di dalam jemaat ini. Oleh sebab itu, karunia yang beragam ini, bila kita gunakan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadikanlah perbedaan di dalam karunia rohani menjadi sebuah sumber kekuatan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah mempercayakan itu kepada kita. Jadi Allah telah memberikan karunia yang beragam kepada manusia sebagai umat percaya kepadanya sesuai dengan kebutuhan jemaat. Bukan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi Allah melihat kebutuhan jemaat sehingga Dia memberikan karunia kepada masing-masing, sehingga ketika orang menggunakan karunia, maka jemaat itu akan diperlengkapi dan bertumbuh dengan baik. Itulah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga memungkinkan bagi kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan, melakukan berbagai macam
dan kualitas yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, khususnya digunakan untuk membangun tubuh Kristus dan menyanggup umat percaya menjadi saksi yang efektif dalam dunia. Jadi karunia, talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu, yang dianugerahkan itu akan menyanggup kita untuk dapat bersaksi bagi dunia. Itulah karunia rohani, pemberian daripada Allah. Karunia rohani adalah saluran yang Tuhan berikan bagi kita, di mana kita dapat melayani Tuhan. Dan dengan karunia itu kita akan memuliakan serta meninggikan nama Tuhan. Sedangkan bakat adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Apakah kita sebagai umat percaya ataupun tidak memiliki kepercayaan, semua orang punya bakat. Namun yang menjadi perbedaan adalah pada umumnya bakat alami digunakan untuk mencari popularitas. Sedangkan karunia rohani tujuannya adalah untuk pelayanan dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bakat alami biasanya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi karunia rohani tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Itulah perbedaan bakat alami dengan karunia rohani. Jadi karunia rohani ini adalah pemberian Allah yang diberikan kepada setiap umat Tuhan, dianugerahkan dengan cuma-cuma kepada kita dengan tujuan supaya semua kita sebagai orang percaya dapat membangun tubuh Kristus dengan efektif, sekaligus pada saat yang sama ketika kita membangun tubuh Kristus dengan efektif, kita juga menjadi saksi kepada orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Itu sebabnya pemberian karunia rohani ini tidak sama kepada semua orang. Pemberian itu berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah, katakan tadi. Sesuai dengan kehendaknya, apa yang Tuhan kehendaki untuk jemaat yang akan dibangun ini. Jika Tuhan kehendaki bahwa jemaat ini akan bertumbuh, maka Dia pasti akan memberikan karunia rohani itu kepada setiap manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita semua dapat digunakan untuk melayani akan pekerjaan Tuhan, bukan untuk mementingkan diri kita sendiri. Yang dikatakan motivasi yang selalu harus digunakan ketika kita berbicara tentang koridor hari adalah motivasinya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau itu merupakan karunia rohani yang kita terima dari Allah, maka itu harus digunakan untuk Tuhan. Itu sebabnya tadi Rasul Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 11 bahwa tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Jadi beragam karunia yang kita miliki ini, Bapak Ibu, pemberinya hanya satu, yaitu Allah. Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah baik. Tidak ada karunia yang tidak baik. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Markus pasal 13, kita melihat bagaimana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang karunia rohani, di mana Dia memberikan kepada setiap orang. Dia memanggil hamba yang pertama, kedua, dan ketiga. Dia memberikan yang pertama 5 talenta, yang kedua 3 talenta, dan yang satu talenta. Lalu kita lihat apa yang membedakan mereka ini. Yang membedakan adalah bagaimana mereka mengelola talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang 5 katakan ketika Tuhan itu pulang, maka dia sampaikan bahwa dia sudah melipat gandakan menjadi 10. Yang 3 juga demikian. Tetapi berbeda dengan yang 1. Dia katakan, oleh karena aku takut karena engkau Tuhanku yang kejam, sehingga talenta itu aku tanam. Artinya persoalannya di
kepada semua orang dengan tujuan supaya dengan karunia rohani ini akan memperlengkapi kita untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Saya pikir inilah menjadi tugas pokok daripada karunia rohani yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita semua adalah anggota keluarga Allah. Dikatakan bahwa dalam perjanjian kita bahwa semua kita baik dari tingkat yang lebih besar sampai ke tingkat lebih kecil telah dipercayakan satu talenta yang patut kita pertanggungjawabkan. Ya, sebagaimana Yesus pada waktu ada di dunia ini, ketika dia dibaptis lalu langit terbuka, lalu Roh Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka Tuhan telah memberikan kepada Yesus sebagai Yesus juru selamat yang harus mengemban tugas untuk mati di kayu salib menyelamatkan dosa-dosa umat manusia. Dan Yesus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena dia tahu bahwa Allah adalah sang pemberi, dan dia tahu bahwa apa yang diberikan itu sesuatu yang baik bagi manusia, bagi kita semua. Dan kita bersyukur oleh karena itu, sehingga pada kesempatan ini kita dapat merasakan bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang, apa kira-kira tujuan karunia rohani itu diberikan kepada kita? Tentu ada beberapa tujuan. Namun tujuan yang paling penting tentunya adalah bagaimana karunia rohani ini dapat digunakan untuk melayani. Ini pertama, ya, melayani jemaat. Artinya melayani kepentingan semua. Itu gunanya karunia rohani. Lalu yang berikut, bahwa karunia itu digunakan untuk memelihara dan memperkuat gereja untuk menyelesaikan misi penyelamatan dari dunia ini. Jadi ada misi gereja yang harus diselesaikan, dan untuk menyelesaikan itu kita harus belajar kepada firman Tuhan, yaitu bagaimana tujuan-tujuan karunia rohani yang diberikan Allah kepada kita. Dalam pelajaran kita dikatakan bahwa tujuan karunia rohani diberikan kepada kita adalah dengan satu tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana kita dapat menyelesaikan misi pekerjaan ini dengan baik. Misi pekerjaan dengan baik. Tentu dengan karunia rohani, dengan kualitas yang kita miliki, maka setiap orang percaya memperlengkapi untuk pelayanannya. Dan biasanya dilakukan itu di gereja adalah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi Allah telah menetapkan karunia-karunia itu dalam diri kita masing-masing, khususnya seperti karunia-karunia yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Ada karunia orang untuk mengajar, ada karunia orang untuk berkhotbah, dan lain sebagainya. Namun semua itu dengan fungsi dan tujuan yang sama, bahwa semua karunia yang kita miliki harus kita gunakan untuk kemuliaan akan Allah. Nah, pertanyaan paling penting saat ini adalah, ketika kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kita setiap karunia, lalu kita juga menemukan bahwa Allah telah memberikan karunia itu kepada kita, maka pertanyaan paling penting adalah bagaimana menemukan karunia-karunia rohani kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang tidak tahu apa karunia rohani. Sudah cukup lama berada di dalam kebenaran, sudah cukup lama mengenal Tuhan, tapi tidak mengetahui apa karunia rohani yang boleh dikembangkan. Karena dalam perjalanan kita dikatakan kita harus tahu apa kasih karunia rohani kita. Karena Allah sudah memberikan dan berjanji memberikan itu kepada gereja. Dan itu hanya bisa terjadi, katakan, kalau kita mau menerima karunia Roh Kudus dan mengabadikan diri kita kepada Allah, kita tidak akan kosongkan dari kemuliaan diri. Jadi kalau kita katanya mau menemukan kasih karunia rohani kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang
tidak tahu apa-apa. Sehingga ketika kita datang berdoa menerima petunjuk Tuhan, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Sebab karunia rohani adalah merupakan kualitas yang diberikan Allah kepada kita untuk dapat melayani. Dan pelayanan di era Arya ini adalah peristiwa yang sangat khusus, di mana menggunakan karunia Roh Kudus agar kita dapat melayani. Apakah kasih karunia Anda sudah Anda gunakan untuk Tuhan? Apakah kasih Anda sudah menemukan apa kasih karunia Anda? Saatnya bagi kita untuk menemukan apa kasih karunia kita. Jadi dalam gereja kita ada yang kita sebut namanya tes karunia rohani. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk menemukan itu, sehingga bila mana tes karunia rohani dilakukan secara rutin, maka jemaat akan tahu menempatkan siapa di posisi mana. Kenapa? Karena ada karunia yang sudah dimiliki oleh orang-orang. Sekarang bagaimana mengembangkan karunia yang kita dapatkan? Apakah cukup karunia itu hanya kita temukan? Nah, ingat perumpamaan tentang talenta, bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang talenta paling sedikit saja. Ada mungkin yang 3, ada mungkin yang 5, bahkan ada mungkin yang lebih. Tapi paling sedikit Tuhan sediakan 1 talenta. Apakah kita sudah menemukan apa talenta kita? Ini yang menjadi tantangan kita ke depan, bahwa kita harus mengembangkan setiap talenta. Namun kalau kita belum tahu apa talenta kita, bagaimana kita mengembangkan itu? Nah, oleh sebab itu, pada pelajaran kita kali ini mengajak kita untuk dapat melihat sejauh mana talenta yang kita miliki untuk dapat digunakan di dalam pelayanan kemajuan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sangat berharap bahwa dengan talenta yang kita miliki, ada banyak kemajuan dalam pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Dan talenta-talenta yang kita miliki ketika menghasilkan akan berfungsi untuk membagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Dalam 1 Korintus 12, Roma 12 dan ayat 4, Alkitab memberikan kepada kita ada beberapa contoh karunia rohani yang secara detail juga disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama dikatakan ada kasih karunia rohani seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Kemudian ada juga seorang rasul, ada seorang nabi, ada seorang guru, evangelis, dan bahkan pendeta, bahkan orang-orang yang telah menuntun orang yang dalam pergaulan kepada kebenaran. Artinya apa? Para pemirsa, bahwa Allah telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita, dan tentu karunia ini harus kita sambut dengan sukacita dan pertobatan dalam hati, sehingga kita dapat menggunakan setiap karunia dan talenta kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jika Roh Kudus memberikan karunia rohani kepada semua orang percaya dan membangun semua umat Allah dan kesaksian dalam dunia, maka kita harus menemukan apa karunia rohani kita. Sebab dari sanalah kita akan berangkat untuk melakukan perjalanan di dalam mengenal kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kiranya dengan pelajaran kita pada saat ini, kita semua